Kalau dulu kita tidak mengerjakan kehendaknya Allah, kita hidup dalam kesia-siaan, kita terpisah dari Allah, kita tidak punya pemikiran bagaimana menyenangkan hati Tuhan dengan talenta kita, dengan kekayaan kita, dengan kehidupan kita saat ini. Kita tidak punya pemikiran itu. Namun ketika kita berjumpa dengan Yesus, seluruh pemikiran kehidupan kita hidup bagi Allah, membawa dampak dalam sekeliling kita. Shalom, jumpa lagi bersama dengan kami dalam ibadah raya GBI Cross House of Healing. Saya percaya kita semua dalam lindungan penyertaan Yesus Kristus. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang hidup, barang siapa yang mengikut aku, ia tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup itu." Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami berkumpul bersama dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami kuat, kami bisa melakukan semua ini Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan lawat kami. Demikian juga saudara-saudara kami yang bersama mengikuti ibadah ini lewat channel YouTube kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami, melindungi kami Tuhan. Sehingga di dalam ibadah ada mujizat, ada kuasa yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami percaya kuasa apapun yang tidak berasal daripada Tuhan, Engkau sudah patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan memulai ibadah kami hanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Mari kita naikkan pujian seperti rusa yang merindukan air. Demikian jiwa kami ya Tuhan. Rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang.
bagai tanah basah, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari rasakan jamaah Tuhan, katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal tetap setia dalam hidup kami. Tiada yang tersembunyi bagimu. Kami mau serahkan segalanya kepada-Mu ya hatiku. Kau tahu, hanya Engkau dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Dengan lembut katakan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau, tiada yang tersembunyi. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Engkau yang tahu isi hati kami Bapa, dan bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, untuk merasakan begitu lebih dekat rasanya kasih-Mu bagi hidup kami padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan kami mau tinggal dalam dekapan-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Kami mau tinggal kasih-Mu. Kami mau tinggal dalam dekapan Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Hanya Engkau
Indonesia menjadi bangsa yang dikasihi Tuhan, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang percaya kepada Tuhan. Kiranya Kau berkati untuk setiap umat Tuhan yang ada di Indonesia ini, agar mereka memiliki Tuhan seperti Engkau ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan, agar seluruh masyarakat Indonesia yang sakit, kiranya Kau sembuhkan ya Tuhan. Yang tidak memiliki pekerjaan, Engkau buka jalan bagi mereka ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa buat pemimpin kami ya Tuhan yang memerintah Indonesia, agar memimpin dengan baik ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk setiap yang duduk di pemerintahan, agar mereka bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan buat Indonesia ini sedang dilanda oleh COVID-19. Kami ingin berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau patahkan, tidak ada lagi COVID-19, tidak ada lagi virus itu ya Tuhan, tidak ada lagi di bumi ini ya Tuhan. Kami ingin berdoa agar tidak ada lagi yang terinfeksi ya Tuhan. Kiranya Kau tambahkan orang yang sembuh ya Tuhan, sehingga tidak ada lagi yang meninggal ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan, agar lewat COVID-19 ini banyak yang diubahkan ya Tuhan, banyak yang mulai percaya kepadamu ya Tuhan, dan mau menjadi umat Tuhan yang setia. Kami juga ingin berdoa untuk negara-negara lain yang terdampak akan COVID-19 ini, agar mereka juga diberkati ya Tuhan. Mereka diberikan keselamatan oleh Tuhan dan mereka menjadi percaya oleh Tuhan ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk Kota Batam ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk pemimpin yang memerintah Kota Batam agar memimpin dengan baik ya Tuhan. Kami ingin berdoa juga agar COVID-19 tidak ada juga di Batam ini ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan buat ibadah ini, kiranya Kau berkati untuk setiap yang mengikuti ibadah ini, agar mereka diubahkan ya Tuhan, mereka disadarkan ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan, agar setiap yang mengikuti ini mendapat berkat ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Kau juga berkati yang menonton ibadah kami ini ya Tuhan, agar mereka diberkati, keluarga mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan. Mereka dilimpahi oleh berkat-berkat yang melimpah. Kami ingin berdoa juga ya Tuhan untuk ibadah ini, Engkau berkati, Engkau lawat dari awal, pertengahan hingga akhir, agar berjalan dengan baik sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kami ingin berdoa juga untuk pemberitaan firman yang dibawakan hamba-Nya hari ini ya Tuhan, agar Engkau lawat ya Tuhan. Untuk setiap yang melayani juga Engkau berkati ya Tuhan, agar diberkati oleh Tuhan ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah bagi kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ditutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas segala kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan bagi kita yang mengasihinya. Apakah kita orang yang mengasihi Tuhan? Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendapatkan jawaban itu. Hari ini kita akan membahas tentang Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembicaraan kita hari ini tentang Lazarus yang dibangkitkan. Ketika kata-kata ini keluar dari mulut Yesus, bahwa akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Ini adalah jawaban kepada Marta. Karena Marta berpikir bahwa saudaranya sudah mati dan Yesus pasti akan bangkitkan di akhir zaman. Tapi Yesus bilang tidak. Dia akan dibangkitkan. Kejadian ini adalah suatu kejadian yang membuat hati Yesus masjid, membuat hati Yesus tersentuh.
Mengapa? Sebab orang-orang di sekitarnya mencibir Yesus bahwa dia menyelamatkan banyak orang, dia menyembuhkan, melakukan berbagai mujizat, tetapi saudaranya sendiri tidak bisa ditolong. Kita tahu bahwa Marta, Maria, dan Lazarus adalah sahabatnya Yesus. Dan kita tahu dalam cerita ini, ketika Yesus mendapatkan kabar bahwa Lazarus sedang sakit, apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya? Mereka tidak langsung pergi, saudara, ke sana. Tetapi mereka justru pergi ke tempat yang lain dan tinggal 2 hari lagi di tempat yang lain. Yesus berkata kepada murid-muridnya, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah penting. Poin yang kita dapatkan di sini dan yang saya akan bahas di sini adalah Yesus tahu bahwa Lazarus yang dikasihinya sedang sakit keras dan akan mati. Namun Yesus masih tinggal 2 hari di tempat yang lain, sehingga dalam perjalanan mereka sampai ke tempat Maria dan Marta, sampai ke tempat Lazarus, itu mereka sudah terlambat 4 hari sejak kabar itu diberitakan. Dan bagi banyak orang, Lazarus sudah mati dan sudah membusuk, saudara. Artinya sudah terlambat. Artinya tidak ada pertolongan lagi. Saat Lazarus masih hidup dan sakit keras, mungkin saat Yesus datang di situ masih ada pertolongan. Namun saat kejadian ini semakin memburuk, sakit keras, Lazarus menyebabkan kematian, ini tidak ada kesempatan lagi. Ada banyak hal dalam kehidupan kita merasa bahwa sudah terlambat, tidak ada waktu lagi. Ada banyak hal di mana kita berpikiran, kita mulai mengeluh ketika kita datang kepada Tuhan dan meminta tolong kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada namanya. Justru keadaan semakin memburuk dan kita melihat keadaan itu tidak bisa tertolong lagi. Hal yang sama yang dialami oleh Maria dan Marta. Mereka melihat keadaan di mana kematian Lazarus sudah final, tidak bisa tertolong lagi. Yesus terlambat datang, sehingga Marta berkata, Tuhan, orang yang kau kasihi, dia yang kau kasihi sudah mati. Seandainya engkau datang, mungkin Marta berpikir, seandainya engkau datang sebelum dia mati masih bisa ditolong, tapi sekarang sudah tidak bisa ditolong. Lalu muncullah kalimat ini, Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Haleluya, saudara. Apa yang terjadi, saudara, ketika Yesus datang? Meskipun bagi banyak orang, bagi Marta, Maria sudah terlambat, keburukan sudah terjadi, kematian sudah merenggut Lazarus. Saudara, kalau kita mau ulas kata ini, ya mungkin akan panjang, kita akan batasi waktu kita. Jadi kata kebangkitan dalam bahasa Yunani disebut anastasis, artinya naik dari kursi, atau ketika kita duduk dan kita berdiri, itu adalah kebangkitan. Seorang yang tidur atau dia berdiri, itu kebangkitan. Seorang yang duduk dan dia berdiri, itu namanya bangkit. Jadi kebangkitan mempunyai makna bergerak. Artinya orang itu hidup, saudara. Dia hidup, dia tidak statis, dia tidak diam. Dia hidup. Nah, kemudian Yesus mengaitkan kata kebangkitan dengan ini, dengan kehidupan. Dikatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup. Jadi disendengkan kata kebangkitan dengan hidup. Hidup ini adalah dalam bahasa Yunani zoai. Zoai ini berbicara tentang kehidupan bagi Tuhan. Zoai ini berbicara kehidupan yang membawa dampak, kehidupan yang melakukan kehendaknya Allah. Jadi ketika Yesus berkata akulah kebangkitan dan hidup, Yesus sudah mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak hanya
dibangkitkan dari kematian rohani, dari kematian fisik juga, tetapi dia mendapatkan kehidupan yang berdampak, saudara. Kita tahu di dalam perjanjian baru ini seringkali dipakai kata kebangkitan dan kematian. Paulus banyak menyinggung kata ini. Dan dia pernah berkata bahwa kita telah mati. Nah, bahkan dia berkata semua orang telah mati. Jadi karena dosa semua orang telah mati. Jadi saudara, keadaan orang-orang manusia tanpa Yesus, tanpa kebangkitan, semua itu mati. Mati artinya saudara, kita tidak punya kualitas hidup. Kita tidak punya kemampuan untuk bergerak. Ketika terpisah dari Allah, mati secara rohani dan mati secara jasmani itu berbeda. Mati secara jasmani bahwa kita tidak bisa bergerak secara fisik. Tapi mati secara rohani, kita tidak punya kualitas untuk melakukan kehendaknya Allah. Kita tidak punya kehidupan untuk mengerjakan misinya Allah. Di dalam diri kita, kita mati akan rohani. Nah pertanyaannya, apakah orang Kristen bisa mati secara rohani? Jawabannya adalah orang yang tidak lahir baru, itulah yang mati secara rohani. Kalau kita tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak mengalami pertobatan dan kelahiran baru, maka kita adalah orang-orang yang mati. Meskipun KTP kita Kristen, namun kita hidup bukan hidup bagi Tuhan. Namun kita hidup, kita tidak bergerak di dalam tujuannya Tuhan. Namun kita hidup, kita bergerak di dalam kesia-siaan. Jadi ketika Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, dia sedang berkata dua hal, saudara. Bahwa orang yang mati, kalau percaya kepada Yesus, akan dibangkitkan. Memang betul pada akhir zaman, menurut pemahaman Marta. Tetapi Yesus juga bisa membangkitkan fisik Lazarus waktu di bumi ini. Dan yang kedua, waktu Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, dia akan bangkitkan kita, setiap orang yang percaya kepada Dia, secara rohani. Kalau dulu kita tidak mengerjakan kehendaknya Allah, kita hidup dalam kesia-siaan, kita terpisah dari Allah, kita tidak punya pemikiran bagaimana menyenangkan hati Tuhan dengan talenta kita, dengan kekayaan kita, dengan kehidupan kita saat ini. Kita tidak punya pemikiran itu. Namun ketika kita berjumpa dengan Yesus, seluruh pemikiran kehidupan kita hidup bagi Allah, membawa dampak dalam sekeliling kita. Amin. Nah, kita kembali lagi. Jadi tidak ada kejadian yang semakin buruk dapat mengalahkan kasih dan kuasanya Tuhan. Seperti yang terjadi dalam apa yang Lazarus alami. Kematiannya menyebabkan Marta, Maria, dan semua keluarganya dan bahkan kampung itu berduka cita. Tetapi Yesus berkata kematian itu akan mendatangkan kemuliaan. Dan Yesus datang mendekati kubur daripada Lazarus dan dia berkata, angkatlah batu itu. Kemudian ayat yang ke-40. Karena di sini terjadi percakapan dengan Marta. Marta berkata, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati, sudah berbau. Keburukan itu sangat-sangat buruk, mati dan berbau. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkannya. Kemudian dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi saudara, tanpa iman kita nggak bisa melihat Tuhan. Tanpa iman kita tidak bisa melihat mujizat. Tanpa iman semua tindakan kita tidak bisa diterima oleh Allah. Itu yang saya sampaikan khotbah beberapa waktu yang lalu. Tanpa iman kita tidak akan pernah diterima dengan Allah. Jadi dengan iman kepada Yesus maka Tuhan menerima kita. Amin. Dengan iman kita bisa melihat kemuliaan Allah. Jadi kalau kita hidup dan melakukan segala sesuatu tidak dengan iman, tidak pernah akan diterima oleh Allah. Mungkin engkau sudah sangat baik, tapi kebaikanmu bukan untuk melakukannya untuk Tuhan. Engkau tidak akan pernah diterima oleh Tuhan kebaikan itu. Jadi segala tindakan kita harus dilakukan dengan iman kepada anak Allah. Amin. Maka mereka mengangkat batu itu lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau mendengarkan aku. Hubungan Yesus dengan Bapa, sebenarnya Bapa dan Yesus adalah satu, tapi Yesus datang ke dalam dunia ini mewakili kita.
Dia mau menggambarkan bagaimana cara kita berhubungan dengan Bapa. Yesus berkata, engkau selalu mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengenai aku mengatakannya supaya engkau percaya. Bahwa engkaulah yang telah, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum Yesus memanggil Lazarus keluar, dia mengucap syukur. Kekuatan mengucap syukur mengalahkan segala keburukan apapun. Bagaimana kita melihat Tuhan dan memahami bahwa Allah menangani situasi, keadaan, kesulitan, keburukan kita. Itu adalah iman. Saudara, mungkin ketika kita diperhadapkan seperti Yesus, sulit bagi kita untuk mengucap syukur. Saya pernah mendampingi seorang teman saya. Dia berkata kepada saya, kita akan bangkitkan orang mati. Dan saudara, kami melakukan hal yang konyol di hadapan orang. Kami pergi ke rumah sakit, saudara, dan kami cari orang yang mati di rumah sakit. Kemudian kami menemukan ada seorang mati karena kecelakaan. Ayahnya, bapaknya ada di situ, dan saudara-saudaranya ada di situ. Mereka adalah orang yang tidak percaya, bukan orang Kristen. Dan kami menawarkan, Pak, kalau kami doakan ini dalam nama Tuhan Yesus, apakah Bapak percaya? Yesus adalah Tuhan dan dia bisa membangkitkan anak Bapak. Terus dia berkata, kalau memang Tuhan Yesus menyembuhkan, membangkitkan, silakan doakan. Dan kami doakan, saudara. Saudara, setelah 30 menit berdoa, saya lihat tidak ada terjadi apa-apa. Hati saya gentar, saudara. Hati saya gentar. Saya mulai berkata, aduh, Tuhan tidak ada di sini nih. Tidak menginginkan ini terjadi. Tapi teman saya terus berdoa dengan penuh semangat, saudara. Dan memang tidak terjadi apa-apa. Tapi kejadian itu membawa jembatan hubungan dengan orang yang masih hidup. Dan orang-orang yang tidak percaya di situ. Akhirnya kami dapat menginjili mereka dengan jembatan mendoakan yang sakit. Kan selalu ada jalan yang baik. Sehingga mereka bisa mendengar tentang Yesus. Amin. Haleluya. Minimal ada sesuatu yang luar biasa yang mereka dengarkan tentang Yesus, saudara. Meskipun anaknya tidak dibangkitkan. Nah, kejadian seperti Yesus ini luar biasa sekali. Orang mulai berbicara. Tetapi itu Tuhan mengucap syukur. Dia menengadah ke langit dan dia berkata, Lazarus, kemarilah keluar. Itu iman, saudara. Melihat segala situasi bahwa Allah mengendalikan. Sehingga tidak ada kata sungguh-sungguh, yang ada adalah kata mengucap syukur. Wah, dahsyat dan ajaib. Kita harus belajar melihat Yesus, mengiring Yesus, melihat Yesus. Apa yang Yesus lakukan dan kita lakukan. Kalau saat ini engkau diperhadapkan dengan situasi yang buruk di masa corona ini, keadaanmu makin buruk, finansialmu makin buruk, hutangmu menumpuk dan engkau tidak bisa melakukan apapun. Engkau terjerat dengan rentenir, dengan hutang online dan sebagainya. Saudara, keburukan-keburukan yang engkau alami, segeralah datang kepada Tuhan. Amin. Lihatlah bagaimana Tuhan melihat keadaanmu. Pandanglah dengan iman dan engkau akan melihat bagaimana keajaiban akan terjadi. Kalau Lazarus sudah mati 4 hari dan sudah membusuk saja ditolong oleh Tuhan, apalagi hanya masalah finansial. Amin. Atau mungkin engkau sedang dalam penyakit yang hebat dan tidak bisa melakukan apapun, saudara. Jadi saya pernah mengalami hal yang buruk. Dia berdoa makin buruk, saudara. Kita berdoa, kita sepakat justru buta, lumpuh, dan sakit setiap hari yang begitu luar biasa, sangat buruk, sampai kami berada di titik kegelapan, saudara. Yang menolong kita siapa? Karena kemurahan kasih karunia Tuhan. Kita bisa melihat pada 3 hari ini. Saudara, apa yang engkau alami saat ini? Keburukan apa yang engkau alami hari ini, datanglah kepada Yesus dan lihatlah cara Yesus melihat keadaan. Lihatlah dengan iman. Apapun yang menjadi masalahmu, seburuk apapun keadaanmu, Tuhan pasti tolong.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau dahsyat dalam segala perkara dan tidak ada rencanamu yang gagal dalam hidup kami. Ajar kami untuk mempercayai Engkau meskipun keadaan semakin buruk. Ajar kami untuk mempercayai Engkau di dalam segala situasi yang sukar, yang sulit. Mungkin ada banyak sahabat kami di luar sana, ada mereka mengalami keburukan yang hebat, kesulitan, kesukaran yang hebat. Tapi kami berdoa dalam nama Yesus hari ini. Kasih karunia Allah turun. Jamah dan teguhkan, kuatkan hati mereka untuk tetap mempercayai Tuhan dan melihat kepada Tuhan. Dan kami percaya mujizat terjadi. Mereka yang mengharapkan kesembuhan terjadilah dalam nama Yesus. Mereka yang mengharapkan kebangkitan finansial terjadilah dalam nama Yesus. Mereka yang dalam keadaan persoalan yang hebat, pergumulan yang hebat, Tuhan Yesus tolong. Bergumul tentang pekerjaan, Tuhan Yesus tolong dalam nama Yesus. Terima kasih ya Pak. Kami bangga memiliki Engkau dan kami percaya hanya di dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pandanglah kepada Yesus dan terimalah berkat Tuhan. Sebab Dialah yang berkuasa di bumi, di surga, yang telah datang ke dalam dunia menebus kita. Dia Allah yang setia, berjanji memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna. Tidak ada kesukaran yang dapat menjamah kita. Peperangan, pedang, penyakit, dan kelaparan, ketelanjangan, apapun yang dapat disebutkan itu dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasihnya terlalu besar untuk kita. Dia telah menyinari kita dengan wajahnya, melindungi kita, memberikan damai sejahtera, dan memberikan kebaikannya dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, mari kita katakan amin. Terima kasih untuk sudah bersama dengan kami. Jangan lupa terus mengikuti channel kami Carter Breed, dan tolong subscribe, share, like, and comment. Dan biarlah kita semua diberkati hari ini dengan kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam kasih dari kami semua. Shalom.